Suara hati kita memancarkan energi. Energi itu bisa menarik kekayaan atau menjauhkan kita darinya. Hari ini, kita akan membuka frekuensi energi uang. Kamu mungkin pernah merasa sudah berusaha keras, tapi rezeki seolah berputar menjauh. Sudah bekerja, berdoa, bahkan menahan diri dari keluhan. Namun tetap saja, uang datang lalu pergi begitu cepat, seperti angin yang hanya singgah sesaat. Pernahkah kamu bertanya dalam sunyi, apa yang salah dengan energi saya? Napoleon Hill berkata, setiap kekayaan berawal dari satu hal, pikiran. Dan pikiran adalah energi. Saat hati kita penuh rasa takut, kita sedang mengirim sinyal penolakan kepada semesta. Tapi saat hati kita percaya, ikhlas, dan bersyukur, getaran itu berubah menjadi magnet yang kuat. Magnet untuk rezeki, untuk peluang, untuk kelimpahan. Bayangkan dirimu sebagai sungai. Air mengalir dengan tenang, membawa kehidupan ke sekitarnya. Tapi jika sungai itu tersumbat oleh batu besar bernama ketakutan, iri, atau rasa tidak cukup, air pun berhenti. Itulah yang terjadi dengan energi uangmu. Energi rezeki tak bisa mengalir jika hati dan pikiranmu penuh sumbatan batin. Sebentar lagi saya akan membagikan rahasia inti tentang bagaimana mengubah energi itu. Tapi sebelum itu, tanyakan pada dirimu, apakah selama ini kamu benar-benar percaya bahwa kamu layak kaya? Atau kamu hanya berharap, tapi diam-diam meragukan diri sendiri? Di sanalah letak perbedaan antara mereka yang menarik kekayaan dan mereka yang terus mengejarnya tanpa hasil. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap pikiran yang kamu ulang dalam benakmu adalah doa. Egan Stieriadis berkata, saya selalu kekurangan, maka semesta menganggap itulah kenyataanmu. Tapi jika kamu mulai berkata, saya dikelilingi oleh kelimpahan, getaran itu berubah. Pikiran bawah sadarmu mulai menata ulang kenyataan di sekitarmu. Uang bukan sekadar kertas. Ia adalah energi netral yang merespon niat. Uang mencintai arah yang jelas. Ia mendatangi mereka yang punya tujuan, disiplin, dan keyakinan yang membara. Ia menjauh dari mereka yang ragu, bimbang, atau hidup tanpa arah. Inilah mengapa Napoleon Hill menekankan pentingnya definiteness of purpose, tujuan hidup yang pasti. Kamu perlu tahu apa arti kekayaan bagimu. Bukan sekadar angka, tapi makna. Mungkin bagimu kekayaan adalah kebebasan waktu. Mungkin ketenangan hati. Mungkin kemampuan untuk memberi lebih banyak. Tanpa makna, uang hanya akan lewat, tak pernah menetap. Sekarang, tarik napas, perlahan. Rasakan udara yang masuk, lalu keluar. Di antara dua napas itu, ada kehidupan. Di sanalah energi batinmu bersemayam. Jika kamu mau, kamu bisa menyentuh frekuensi rezeki hanya dengan mengubah getaran dalam hatimu. Mulailah dengan syukur. Saat kamu mengucap Alhamdulillah dengan sepenuh jiwa, kamu sedang membuka pintu-pintu baru yang tak terlihat oleh mata biasa. Ingat, rezeki bukan datang dari arah yang terlihat. Ia datang dari arah yang tidak disangka-sangka, tapi hanya bagi mereka yang siap menerimanya. Maka bersihkan cermin hatimu, lepaskan rasa bersalah terhadap uang. Berhenti percaya bahwa kekayaan bertentangan dengan spiritualitas. Karena dalam iman sejati, rezeki adalah bagian dari ridho Allah. Uang hanyalah alat, bukan tuan. Ia tunduk pada getaran orang yang beriman dan berilmu. Napoleon Hill mengajarkan bahwa untuk menarik kekayaan, kita harus menyatukan pikiran sadar, bawah sadar, dan iman menjadi satu. Saat tiga hal itu selaras, alam semesta akan bekerja bersama kita. Kamu mungkin bertanya, bagaimana saya tahu kalau energi saya sudah benar? Lihat hidupmu.
lihat caramu memperlakukan uang. Apakah kamu menghargainya atau mengeluhkannya? Apakah kamu menyimpannya dengan rasa syukur atau rasa takut kehilangan? Energi uang mengikuti perasaanmu. Jika kamu takut kehilangan, kamu sedang memerintahkan uang untuk pergi. Tapi jika kamu percaya bahwa rezekimu luas seperti samudra, ia akan datang tanpa batas. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan. Mastermind. Hill mengatakan, kekayaan sejati tak dibangun sendirian. Energi kolektif dua atau lebih pikiran yang selaras dalam iman dan tujuan dapat menciptakan daya tarik luar biasa. Pilih lingkunganmu. Berkumpullah dengan orang yang pikirannya terbuka, hatinya bersih, dan tindakannya selaras dengan niat baik. Karena energi mereka akan memperkuat energimu. Dan ketika kau mulai selaras dengan frekuensi kelimpahan, tanda-tandanya mulai muncul. Pintu rezeki terbuka dari arah tak terduga. Peluang datang tanpa dicari. Doa terasa lebih cepat dikabulkan. Itulah bukti bahwa energi uang sudah mengenalmu. Ia tahu kemana harus kembali, ke hati yang bersyukur, ke pikiran yang fokus, ke jiwa yang ridho. Sebentar lagi, saya akan menunjukkan bagaimana mengubah energi batinmu menjadi magnet kekayaan. Tapi sebelum itu, ketik di kolom komentar, apa yang kamu rasakan saat mendengar kata energi uang? Apakah kamu merasa takut atau bersemangat? Karena jawabanmu akan menunjukkan posisi energimu saat ini. Dan dari sanalah kita akan mulai menyesuaikan frekuensi batin menuju kekayaan yang sejati. Ketika kita mulai menyadari bahwa energi uang bukan hanya tentang bekerja keras, tapi tentang bekerja dengan kesadaran, sesuatu mulai berubah di dalam diri kita. Ada percikan cahaya kecil dalam dada yang menandakan kebangkitan batin. Cahaya itu adalah iman. Iman bahwa kita bisa, iman bahwa kita layak, iman bahwa kita akan menerima tepat pada waktunya. Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Kata-kata ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini adalah hukum semesta. Pikiran kita adalah perintah. Setiap gambar yang kita ciptakan dalam imajinasi kita akan mencari cara untuk menjadi nyata. Jika kita memberinya bahan bakar, perasaan, dan keyakinan. Bayangkan dirimu memegang benih padi, kecil, sederhana, tampak tak berarti, tapi di dalamnya tersembunyi ladang yang luas. Begitulah kekayaan. Ia dimulai dari satu benih pikiran yang penuh iman. Jika kamu menanam benih itu dengan disiplin dan menyiraminya dengan doa, semesta akan menumbuhkannya. Tapi jika kamu biarkan ia mengering dalam keraguan, ia takkan pernah tumbuh. Energi uang dan daya tarik kekayaan tidak bekerja untuk orang yang pasrah tanpa tindakan. Ia bekerja bagi mereka yang sabar, namun gigih, yang yakin, namun tetap berusaha. Inilah keseimbangan spiritual yang diajarkan oleh para bijak. Tawakal bukan berarti diam, tapi bergerak dengan keyakinan penuh. Ketika kamu mulai menetapkan tujuan hidupmu dengan jelas, uang mulai mengenali arahmu. Napoleon Hill menulis tentang organized planning, rencana yang teratur dan disertai tindakan nyata. Setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran penuh adalah pesan kepada semesta. Saya siap menerima. Dan semesta menjawab dengan cara yang menakjubkan. Namun, kebanyakan orang gagal bukan karena kekurangan peluang, tapi karena kekurangan keputusan. Mereka menunda. Mereka takut gagal. Padahal keputusan adalah getaran paling kuat dalam energi manusia. Sekali kamu memutuskan dengan hati yakin, seluruh semesta mulai bergerak untuk mendukungmu. Saya tahu, kadang-kadang kamu merasa lelah, merasa seolah semua usahamu tidak berarti. Tapi percayalah,
energi tidak pernah hilang. Setiap doa, setiap air mata, setiap langkah kecil dalam keikhlasan, semuanya disimpan oleh semesta. Dan suatu hari, semuanya kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Namun, ada rahasia yang lebih dalam. Dan itu akan saya buka sebentar lagi. Ada saat dalam perjalanan menuju kekayaan di mana pikiranmu mulai melawan. Suara kecil di dalam kepala mulai berbisik, "Kau tidak mampu, siapa kamu untuk jadi kaya?" Itulah suara lama yang ditanam oleh ketakutan, lingkungan, dan pengalaman masa lalu. Napoleon Hill menyebutnya musuh terbesar manusia, rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Dan selama ketakutan itu berkuasa, energi uang tidak akan datang. Inilah saatnya kita melatih kekuatan disiplin dan kesadaran harian. Karena energi tidak berubah hanya dengan niat, tapi dengan kebiasaan. Hill menekankan autosugesti dan persistence. Pengulangan keyakinan yang ditanam terus-menerus, hingga menjadi bagian dari sistem bawah sadar. Maka buatlah ritual kecil setiap pagi. Bangun sebelum fajar. Duduk tenang, tarik napas dalam-dalam. Pejamkan mata dan ucapkan dengan lembut, tapi penuh keyakinan. Saya adalah magnet kekayaan. Saya membuka pintu rezeki dengan iman dan syukur. Rasakan getaran kata itu menembus dadamu, menyalakan api kecil yang lama padam. Setiap doa adalah perintah energi, tapi doa tanpa keyakinan hanyalah suara tanpa gema. Ketika kamu berdoa dengan hati penuh percaya, kamu sedang menyalakan mesin spiritualmu. Semesta mendengarnya, Allah meridhoi, dan jalan hidupmu mulai diarahkan menuju kelimpahan. Buatlah ritual menulis tujuanmu setiap hari. Tulis dengan tanganmu sendiri. Karena gerakan fisik itu memperkuat sinyal batin. Napoleon Hill menulis tentang kekuatan tulisan, bahwa setiap kalimat yang kita tulis tentang impian kita memperjelas arah pikiran bawah sadar. Jangan takut bermimpi besar. Justru, takutlah jika kamu berhenti bermimpi. Gunakan cermin. Tatap dirimu dalam diam. Lihat ke dalam matamu sendiri. Di balik pantulan itu, ada jiwa yang lebih kuat dari segala kesulitan. Katakan, saya pantas menerima kekayaan. Saya mencintai diri saya. Saya siap melayani lebih banyak dengan rezeki yang saya miliki. Lakukan ini setiap hari. Karena setiap kali kamu menatap dirimu dengan cinta, frekuensi hatimu naik. Dan energi uang hanya datang pada frekuensi tinggi. Ingatlah simbol api dalam dadamu. Ia kecil, tapi abadi. Jangan biarkan angin keraguan memadamkannya. Setiap kali kamu merasa gagal, bayangkan api itu tetap menyala, menunggu bahan bakar keyakinanmu. Napoleon Hill mengajarkan, keinginan yang membara adalah sumber segala pencapaian besar. Jika keinginanmu lemah, energimu pun lemah. Tapi jika kamu bertekad, bahkan semesta akan berputar untukmu. Disiplin bukan tentang memaksa diri, tapi tentang menghormati janji terhadap jiwamu sendiri. Setiap kali kamu menepati komitmen kecil, seperti menabung, membaca, berdoa tepat waktu, kamu sedang membangun otot spiritual. Hill menyebutnya habit of saving dan controlled attention. Fokuskan energimu pada hal yang kamu inginkan, bukan yang kamu takutkan. Namun, tidak semua hari mudah. Akan datang saat kamu merasa hampa. Doa seolah tak dijawab, usaha terasa sia-sia. Tapi ketahuilah, ujian itu bukan hukuman. Ia adalah latihan iman. Seperti benih padi yang ditanam dalam gelap tanah sebelum menembus cahaya. Allah tidak menunda rezekimu. Ia sedang menyiapkan wadahmu
agar cukup kuat untuk menampungnya. Kamu tidak bisa menerima keberkahan besar jika hatimu masih kecil. Maka luaskan wadah itu dengan syukur. Ucapkan terima kasih bahkan untuk hal kecil. Udara pagi, senyum orang asing, rezeki yang tak disangka. Karena setiap kali kamu bersyukur, semesta memperluas saluran energimu. Bayangkan setiap rasa syukurmu seperti air yang mengalir dari sumber murni di pegunungan. Semakin deras kamu membiarkannya mengalir, semakin bersih sungai rezekimu. Tapi jika kamu menahannya karena takut kekurangan, air itu akan menggenang dan membusuk. Begitulah energi uang bekerja, ia harus mengalir agar tetap hidup. Jangan berhenti sekarang, karena sebentar lagi saya akan membagikan inti dari perjalanan ini. Inti yang akan mengubah cara kamu memandang uang, iman, dan takdir hidupmu. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan di komentar, hal kecil apa yang kamu syukuri hari ini? Karena setiap rasa syukur yang kamu tulis adalah getaran nyata yang dikirim ke semesta. Sekarang, mari lanjut. Tutup mata sejenak dan rasakan tubuhmu. Bayangkan cahaya hangat dari langit turun perlahan, menyentuh kepalamu, mengalir ke dadamu, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Itulah energi kehidupan, energi yang sama yang menggerakkan rezeki di semesta ini. Ketika kamu seirama dengan energi itu, kekayaan tidak bisa tidak. Ia akan datang. Jangan lagi berperang dengan uang. Berdamailah dengannya. Perlakukan uang seperti sahabat. Hormati, syukuri, gunakan dengan cinta. Karena uang adalah pantulan dari energimu sendiri. Semakin tulus hatimu, semakin murni alirannya. Hill juga berbicara tentang transmutasi seksual, mengubah energi paling kuat dalam diri manusia menjadi kekuatan kreatif dan produktif. Dalam konteks spiritual, ini berarti mengarahkan gairah hidupmu menuju karya, bukan sekadar keinginan jasmani. Saat kamu bisa mengalihkan api itu untuk mencipta, menghasilkan, memberi nilai, kamu sedang memanggil kekayaan yang sejati. Dan ingatlah, kekayaan sejati bukan sekadar saldo di rekening, tapi kemampuan untuk hidup dengan tenang, penuh makna, dan berguna bagi banyak orang. Uang hanyalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian itu. Sebentar lagi, saya akan menunjukkan padamu bagaimana energi batin bisa menembus batas logika dan mengubah takdirmu sepenuhnya. Tapi sebelum kita tiba di sana, ingat satu hal. Tidak ada perubahan besar tanpa kesabaran besar. Sabar bukan berarti pasif. Sabar adalah kekuatan tenang yang terus berjalan, bahkan di tengah badai. Karena di balik badai itu, ada pelangi rezeki yang menunggu. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar. Pintu itu terbuat dari cahaya, berkilau, tapi tenang. Di baliknya, ada kehidupan yang kamu impikan, kedamaian batin, rezeki yang mengalir, kebebasan untuk memberi, dan rasa syukur yang tak bertepi. Pintu itu adalah takdirmu. Namun, hanya satu kunci yang bisa membukanya. Transformasi batin. Transformasi tidak terjadi saat uang datang. Ia terjadi saat kamu berubah dari dalam. Saat kamu tak lagi mengejar kekayaan dengan cemas, tapi menariknya dengan tenang. Napoleon Hill berkata, sebelum seseorang dapat menguasai keadaan luar, ia harus terlebih dahulu menguasai dirinya sendiri. Inilah puncak ajaran Hill. Menguasai pikiranmu berarti menguasai dunia di sekitarmu. Lihat perjalananmu sejauh ini. Dulu kamu merasa terjebak, gelap, tanpa arah. Tapi kini kamu mulai mengenal energi batinmu. Kamu belajar bahwa iman, doa, dan pikiran adalah bahan bakar untuk mencipta kenyataan. Dan sekarang, kamu mulai menyadari, uang bukan tujuan, ia hanyalah cermin dari kesadaranmu.
Mulailah berbicara dengan dirimu dengan cara baru. Setiap pagi, ucapkan dalam hati, "Saya adalah bagian dari semesta yang berkelimpahan. Saya memberi dengan cinta, dan saya menerima dengan syukur." Ulangi ini sampai tubuhmu merasakan getaran damainya. Karena ucapan itu bukan mantra kosong. Ia adalah autosugesti yang mengubah pola bawah sadarmu. Napoleon Hill menjelaskan, pikiran bawah sadar adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual. Ia seperti tanah subur yang akan menumbuhkan apapun yang kamu tanam di dalamnya. Jika kamu menanam ketakutan, kamu akan menuai kekurangan. Tapi jika kamu menanam keyakinan dan syukur, kamu akan menuai kelimpahan tanpa batas. Kini, bayangkan dirimu berjalan di tengah ladang padi yang menguning. Setiap bulir padi itu adalah simbol rezeki yang tumbuh karena kesabaran, disiplin, dan imanmu. Tidak satu pun padi tumbuh dalam semalam. Ia butuh waktu, air, cahaya, dan perlindungan. Begitu pula rezekimu. Allah menumbuhkannya perlahan, agar kamu bisa belajar mencintai proses, bukan hanya hasil. Ada satu rahasia terakhir yang harus kamu pahami. Giving more than expected. Hill mengajarkan bahwa orang paling kaya adalah mereka yang memberi lebih dari yang diminta. Karena memberi bukan kehilangan. Memberi adalah memperluas saluran energi. Setiap kali kamu memberi dengan hati ikhlas, kamu sedang membuka pintu baru untuk menerima. Lihatlah kehidupan sebagai siklus energi. Memberi dan menerima, memberi lagi dan menerima lebih besar. Orang yang menahan memberi karena takut kekurangan justru menutup pintu rezekinya sendiri. Tapi mereka yang memberi dengan cinta dan iman akan melihat bagaimana semesta membalas dalam bentuk yang jauh melampaui angka. Kamu adalah magnet, dan magnet tidak memilih, ia menarik apa yang seirama dengannya. Maka pastikan frekuensimu adalah cinta, bukan ketakutan, syukur, bukan iri, keberanian, bukan keraguan. Setiap emosi adalah sinyal, dan sinyal yang kamu pancarkan menentukan kenyataan yang kamu tarik. Malam ini, sebelum tidur, lakukan latihan sederhana ini. Pejamkan mata. Bayangkan dirimu berada dalam cahaya keemasan. Rasakan damainya. Ucapkan dengan pelan. Saya damai. Saya kaya dalam cinta. Saya kaya dalam iman. Saya kaya dalam rezeki. Biarkan kalimat itu tenggelam ke dalam alam bawah sadarmu. Karena saat kamu tertidur dalam frekuensi kelimpahan, pikiran bawah sadarmu mulai mencipta jalan menuju kenyataan itu. Napoleon Hill juga menulis tentang 6 indera. Indera ke-6 yang muncul ketika pikiran sadar dan bawah sadar sudah selaras. Ia bukan sihir, tapi intuisi tinggi yang lahir dari kedamaian hati. Saat kamu hidup dengan iman, intuisi itu menuntunmu ke arah peluang yang tepat. Kamu akan tahu kapan harus bertindak, kapan harus diam, kapan harus percaya. Itulah kebijaksanaan sejati. Dan pada akhirnya, disiplin adalah jembatan antara impian dan kenyataan. Tetaplah konsisten dengan ritualmu. Doa, afirmasi, tindakan, dan syukur. 4 tiang utama energi kekayaan. Jika satu tiang goyah, energinya melemah. Tapi jika keempatnya seimbang, hidupmu akan berdiri kokoh di atas fondasi kelimpahan. Kini, lihat ke dalam hatimu. Apakah kamu merasakan perubahan? Mungkin dulu kamu merasa kosong, tapi sekarang ada sesuatu yang menyala. Sebuah keyakinan lembut namun kuat, bahwa rezekimu tak lagi jauh, karena ia selalu berada di dalam dirimu. Napoleon Hill mengajarkan bahwa setiap orang punya tujuan hidup yang pasti. Tujuan itu bukan hanya tentang kekayaan materi, tapi tentang memberikan nilai pada dunia.
Ketika kamu menemukan tujuanmu, sesuatu yang membuatmu hidup sepenuh hati, uang akan menjadi bonus alami dari energi pelayananmu. Karena semesta selalu memberi lebih banyak pada mereka yang memberi cahaya bagi orang lain. Jadi, berhentilah mengejar uang. Mulailah mengejar makna. Bekerjalah bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin berguna. Dan di sanalah keajaiban terjadi. Ketika niatmu murni, uang datang dengan sendirinya. Ia datang bukan untuk kau kejar, tapi untuk mendukung misimu. Bayangkan hari di mana kamu bangun tanpa cemas. Kamu tahu apa yang kamu lakukan hari ini. Kamu tahu kemana arah hidupmu. Uang mengalir seperti sungai yang setia. Hubunganmu damai. Hatimu ringan. Itu bukan mimpi jauh. Itu realitas baru yang sedang kamu ciptakan sekarang. Lihatlah ke belakang sejenak. Semua luka, kegagalan, penolakan, ternyata bukan penghalang. Itu latihan. Latihan agar kamu cukup kuat untuk menanggung keberkahan besar yang akan datang. Karena kekayaan sejati membutuhkan jiwa yang matang. Sekarang, bukalah tanganmu. Katakan dalam hati, saya siap menerima. Saya ridho dengan perjalanan ini. Saya percaya pada waktu Allah. Saya bersyukur atas setiap langkah. Lalu tersenyumlah. Karena saat kamu tersenyum dengan iman, seluruh semesta tersenyum kembali padamu. Dan saat itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa energi uang bukan sesuatu di luar dirimu. Ia hidup di dalam hatimu yang bersyukur, dalam tindakanmu yang tulus, dalam doamu yang lembut. Itulah daya tarik kekayaan sejati. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari jalan hidup baru yang penuh cahaya dan keberkahan.